Faslul utawi iki fasal wa kullu ma utawi setiap perkara yumkinu kang mungkin al intifa'u untuk mengambil manfaat bihi kalawan ma. Setiap perkara yang bisa bermanfaat selain manfaat ma'a baqa'i ainihi beserta tetapnya bentuknya ma. Jazat iku wenang atau boleh-boleh saja i'aratuhu opo meminjamkan ma. Wis, setiap benda yang bermanfaat. HP, apa manfaatnya HP? Untuk komunikasi ya. Paham ya? Untuk telepon, WA, SMS yang lain, manfaatnya HP. Wis, kalau baju apa manfaatnya? Untuk dipakai menutupi aurat. Kalau sajadah apa manfaatnya sajadah? Tanda biar orang yang tidak lewat di depannya. Itu manfaatnya. Wis, lilin apa manfaatnya lilin? Lilin apa manfaatnya? Untuk menerangi ya. Wis, buah-buahan, buah apel, buah jeruk apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Untuk dimakan. Wis. Sekarang menggunakan HP kira-kira bendanya berkurang nggak? Kalau saya pakai HP ini kira-kira bendanya berkurang nggak? Untuk telepon, WA, TikTok atau yang lain namanya. Bendanya berkurang nggak? Tetap kan? Wis Farhan, kalau pakai sarung kira-kira sarung itu berkurang nggak? Tetap. Baju berkurang nggak? Wis sekarang lilin. Lilin mulai setelah maghrib nyala sampai subuh. Apa manfaatnya tadi? Untuk menerangi. Tapi mulai maghrib sampai subuh kira-kira bendanya berkurang nggak? Yes, berkurang, sepakat ya. Oke, sekarang buah-buahan apa manfaatnya? Untuk dimakan. Kalau dimakan kira-kira berkurang nggak? Yes. Oleh karena itu setiap perkara yang boleh dipinjamkan, ini masalah akad ariyah. Ari itu akad meminjamkan. Setiap perkara yang boleh untuk dipinjamkan yang pertama adalah perkara itu bermanfaat. Yang kedua, selain bermanfaat juga bendanya tidak berkurang. Berarti meminjamkan lilin, meminjamkan buah-buahan itu hukumnya tidak sah. Kenapa? Karena berkurang. Enggak berkurang kalau tidak digunakan ya. Lilin itu tidak berkurang kalau tidak digunakan. Ini idza kanat nalaikani ono opo manasiuhu opo piro-piro manfaatnya ma. Asaran iku piro-piro asar, piro-piro bekas. Makanya kita pinjam alat tulis. Mas pinjamnya. Ini dalam fikih saya dulu pernah baca itu ada dua akad. Kalau tintanya yang sudah habis kira-kira bisa nggak digunakan? Nggak kan? Kita menggunakan, spidol menggunakan, itu kan berkurang. Tapi wadahnya kan masih utuh. Paham nggak? Wadahnya masih utuh, itu kan masih utuh semua, tapi tintanya berkurang. Sehingga dulu saya pernah bahas tinta itu namanya ibahatul a'yan. Apa itu? Seakan-akan ibah itu yang menyerahkan, memberikan pada orang lain, tapi wadahnya ini namanya ariyah. Kalau wadahnya kita meminjamkan, tapi kalau isinya itu ibah. Wah, pokok fikih seperti itu nantinya. Kalau dalam Fadil Mu'in ada lagi bahasanya sekiranya, ini sama dengan, cuma nanti meminjamkan itu banyak hukumnya. Ada kalanya meminjamkan itu bisa wajib, bisa haram.
meminjamkan haram. Contohnya apa? Saya meminjamkan senjata tajam kepada orang yang sudah diketahui bahwa orang ini akan menggunakan untuk merampok. Maka saya meminjamkan senjata tajam ini hukumnya haram. Saya meminjamkan wangi-wangian kepada non-muslim yang diyakini untuk pengharum tempat ibadah mereka, itu haram. Ada yang sunnah, mubah, nanti banyak ya. Di Fathul Mu'in itu penjelasan yang luas. Ini takkib cuma sekedar pengenalan. Nah, pengenalan. Nanti lebih luasnya di Fathul Qoribnya di kelas 3, besok kelas 4-nya. Lebih luas lagi di Fathul Mu'in dan seterusnya. Wa tajuzuh lan nang al ariyatu opo akan ariyah akan pinjaman mutlakon secara mutlak tanpa batas waktu seumur hidup. Masa pinjam sarung seumur hidup? Itu namanya mutlak. Wa muqayyadan bimuddatin wa muqayyadan dan dibatasi bimuddatin dengan waktu. Bil, pinjam sarungnya Bil 5 tahun. Itu namanya muqayyadah muddah. Bil, pinjam sarungnya Bil. Nah, itu namanya mutlak. Terserah, yang penting tanpa batas, itu namanya mutlak. Bil, pinjam sarungnya berapa hari, San? 5 tahun sampai boyong. Waya utawi ariyah matmunatun itu diganti alal musta'ir atas orang yang meminjam. Besok kalau kuliah jurusan syariah mesti muncul masalah ini, ariyah, wakalah, sulung, jual beli, sewa menyewa, apalagi perbankan muncul. Bagaimana? Makanya harus paham istilah fikih. Kalau orang yang pinjam namanya musta'ir. Kalau yang meminjamkan namanya mu'ir. Orang yang menggadaikan namanya rohin. Orang yang menerima gadaian namanya murtahin. Orang yang mewakilkan namanya wakil, yang menjadi wakil namanya wakil. Pembeli namanya baik, penjual pembeli namanya mustari, penjual namanya baik, dan seterusnya. Perwakofan, mau jadi KUA, perwakofan. Terus yang mewakafkan tanah itu namanya wakif. Yang menerima wakaf namanya mauquf alaih. Benda itu namanya mauquf alaih. Dan seterusnya. Harus paham ya. Makanya di pesantren itu kan menguasai, kenapa? Karena sumbernya dari ini bukan cuma buku ya. Buku itu bingung kan. Wahiyah arya itu wajib diganti rugi alal musta'ir atas orang yang pinjam. Selama liburan pinjam HP terus rusak, maka yang pinjam harus ganti rugi. Menggantinya bukan dengan benda. Pinjam HP rusak diganti dengan HP, bukan seperti itu. Tapi bikimatiha, dengan harganya ariyah yauma talafiha. Yauma talafiha ing dalam hari rusaknya ariyah. Jadi adil agamanya. Wes, belinya 3 juta. Wes, dapat 2 minggu dipinjam. Seandainya dijual pada waktu itu, harganya bukan 3 juta. Tapi 1.500.000 umpama, ini contoh. Ternyata rusak. Maka ketika rusak, mustahil orang yang pinjam harus mengganti rugi. Pakai apa? Bukan pakai HP. Tapi memakai nominal harga yang pada waktu itu seandainya dijual berapa harganya. Memang belinya 3 juta. Kalau mengganti 3 juta, yang rugi adalah orang yang pinjam. Masa mau ganti 3 juta itu sudah lama ya. Belinya 2 bulan yang lalu umpamanya. Oh, kira-kira kalau dijual pada hari itu secara harga lumrahnya, namanya tadi kimat itu apa? Samanul misli. Oh, seandainya dijual paling 200.000 umpamanya. Ya gantinya 200.
Tapi yang jelas terserah harga yang sudah berlaku. Alal musta'iri atas orang yang pinjam bikimatiha kalawan harganya Arya yauma tanafiya ing dalam hari rusaknya Arya.